Tapi ya Allah, kalau sholatku, ibadahku, puasaku semata-mata karena rindu kepadamu, jangan sekali-kali engkau berpaling dariku. Itu yang doa yang disampaikan oleh Ibu Robiah, masih tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu diperintahkan. Andaikan tidak ada perintah untuk doa, maka orang yang tingkatan ketiga ini sama sekali nggak perlu kepada doa. Tapi lantaran ada perintah untuk doa, assalamualaikum karena warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah musalla Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian minggu lalu, di mana minggu kemarin kita membahas tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kekhususan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musannif dari kitab ini, beliau menyampaikan siapa yang menghafal, mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW, maka orang yang seperti itu dikatakan takun aminan min syarri narin, maka ia akan aman dari kejahatan api, wasurokin dari kejahatan pencuri, wa min mihana dan juga dari musibah, dari bencana. Siapa orang yang menghafal keistimewaan Rasulullah. Apa di antara keistimewaannya itu? Pertama, Rasulullah tidak pernah mimpi basah selama-lamanya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menguap. Kalau kita ini asal malam dikit menguap, tapi Rasulullah nggak pernah beliau menguap. Kemudian keistimewaan Rasulullah, binatang-binatang nggak ada yang takut dengan Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah dekat dengan binatang itu, binatang nggak lari. Beda dengan kita. Kalau kita dekat dengan binatang, maka binatang itu lari dari kita. Kalau nggak percaya, nanti kalau misalnya ada burung perkutut yang ada di pinggir jalan, dekati, pasti dia terbang dia. Kalau Rasulullah dekati, nggak terbang dia. Kemudian juga Rasulullah tuh nggak pernah dihinggapi lalat pada tubuh beliau itu, nggak pernah sama sekali. Sementara kalau kita ini luka sedikit, apalagi lukanya nggak ditutup, maka banyak dikerumuni lalat luka itu. Koreng maksudnya kan, koreng itu dikerumuni lalat. Rasulullah nggak pernah dihinggapi lalat. Kemudian keistimewaan berikutnya, Rasulullah itu ketika melihat ke belakang itu jelasnya seperti melihat ke depan. Kalau kita seperti ini Pak, kita nggak bisa melihat siapa yang di belakang kita, nggak tahu. Makanya kalau kita naik motor itu perlu spion. Untuk apa? Melihat ke belakang. Kalau Rasulullah andaikan saat itu sudah ada motor, andaikan, maka motor Rasulullah nggak perlu spion. Kenapa? Karena Rasulullah nampak di belakang itu jelas seperti melihat ke depan. Andaikan saja, tapi saat itu memang belum ada. Kemudian ketika seseorang buang air kecil, pipis, itu biasanya kalau kita itu bau, dan baunya itu tergantung yang kita makan. Kalau kita makan jengkol atau pete, itu baunya ya jengkol atau pete. Tapi kalau Rasulullah pipis, itu baunya tidak tercium, dan bahkan bekas pipisnya pun tidak ada. Walaupun Rasulullah pipis, ketika pipis di luar, beda dengan pipis di dalam. Misalnya di dalam WC kan berbeda, jelas orang tidak tahu. Tapi ketika di luar itu biasanya ada bekasnya. Satu contoh, sopir truk itu kalau dia pipis itu suka di bannya itu.
Jadi ban truk itu yang nanti tuh bekas pipisnya sopir-sopir itu. Dan itu pesing itu. Jelas itu pesing. Kalau Rasulullah pipis, pesingnya tidak tercium, bekas basahnya pun juga tidak terlihat. Kenapa? Karena ditutupi oleh malaikat. Dan juga kalau kita ini mejem, mata kita ngantuk, mata kita mejem, itu serempak, itu batin kita juga mejem. Makanya ketika kita tidur diajak ngomong nggak nyambung. Kalau ada orang tidur diajak ngomong nyambung, itu berarti belum tidur tuh, pura-pura tidur tuh. Tapi kalau Rasulullah walaupun matanya mejem tidur, itu hatinya nggak pernah tidur. Hatinya selalu ingat Allah, hatinya selalu nyangkut kepada Allah. Kalau kita tidur ya semuanya sudah lupa, nggak ingat apa-apa lagi. Oleh karena itu kalau kita ini tidur, nggak ada kewajiban sholat. Bapak ibu tidur mulai dari pagi sampai pagi lagi 25 waktu itu nggak wajib kita sholat. Nggak wajib. Kenapa? Orang tertidur tidak wajib sholat. Kapan wajibnya? Kalau sudah bangun. Kalau sudah bangun baru wajib. Rasulullah tertidur tetapi hatinya tidak tidur. Matanya mejem, matanya tertidur, matanya ngantuk, tapi hatinya tidak pernah ngantuk. Dan ketika Rasulullah berjalan di bawah terik matahari, itu bayang-bayangnya nggak terlihat. Kalau kita jelas terlihat. Kalau ada di antara kita jalan di bawah terik matahari, bayang-bayangnya nggak ada, itu baru viral itu nanti. Wah, ini Pak Nasir kalau jalan bayang-bayangnya nggak ada gitu. Kalau Rasulullah memang tidak ada. Ketika jalan di bawah terik matahari, Rasulullah nggak terlihat bayang-bayangnya. Itu termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian ketika duduk, kalau kita ini duduk seperti ini, tergantung posisi kita. Kalau posisi kita ini tinggi, maka kita berada di lebih tinggi dari yang lain. Tapi Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah duduk di antara kaumnya, maka pundak Rasulullah terlihat lebih tinggi daripada yang lain. Itulah keistimewaan Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah lahir, itu sudah dalam keadaan berkhitan. Artinya ketika Rasulullah lahir itu sudah seperti dalam keadaan berkhitan. Sudah berkhitan. Kalau kita ini semuanya begitu lahir belum dalam keadaan berkhitan. Sudah mau tamat SD baru pergi ke tempat mantri baru berkhitan. Kalau Rasulullah itu begitu lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka musannif kitab ini beliau menyampaikan fahfat takun aminan, hafallah keistimewaan ini, niscaya engkau aman min syarrinarin, dari kejahatan api, wa min surrakin, dari kejahatan pencuri, wa min mihana, dan dari mara bahaya atau bencana. Nah, ini semua adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal haris, wahai orang yang sangat antusias. Maksudnya al-haris itu, antusias itu maksudnya adalah ay al-mujtahidu, orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Al-muqbilu ala iktibasil ilmi, sungguh-sungguh menghadapkan diri untuk menimba ilmu. Iktibasul ilmi artinya menimba ilmu. Maksud dari iktibasul ilmi adalah ay istifadatihi minal muallimi. Maksudnya adalah mengambil ilmu dari guru, memanfaatkan guru, diambil ilmunya. Itu namanya iktibasul ilmi. Ay istifadatihi minal muallimi, mengambil keuntungan dari guru untuk diambil ilmunya. Wa fi nuskhatin iktinasil ilmi, dalam catatan lain atau dalam tulisan lain itu bukan iktibasil ilmi tapi iktinasil ilmi. Silakan Pak, masuk. Jangan ragu-ragu. Waalaikumsalam, masuk. Dari tempat duduk yang nyaman.
Di dalam catatan yang lain, ya. Di dalam catatan lain, di dalam kitab lain disebutkan bukan iktibasil ilmi, menimba ilmu, tapi iktinasil ilmi. Kalau iktibasil ilmi, ba alif dengan sin, iktibas. Kalau iktinas berarti nun alif dengan shad. Apa arti iktinasil ilmi? Ai istiyadihi. Maksudnya adalah memburunya. Fahina idin subyal ilmu bisaidi, maka ketika diartikan sebagai iktinasil ilmi, maka pada saat itu ilmu diserupakan sebagai buruan. Kalau tadi menimba ilmu, kalau sekarang memburu ilmu. Jadi ada pengertiannya, pertama menimba ilmu, yang kedua memburu ilmu. Kenapa kok dikatakan memburu ilmu? Fi kauni kullin, karena masing-masing antara buruan dengan ilmu yahtaju ilal khilati wasiyasati. Kedua-duanya perlu dua hal yang sama, yaitu perlu kecerdasan dan perlu strategi. Seseorang yang pengen memburu sebuah buruan itu perlu kecerdasan untuk menerapkan strategi. Memburu ilmu juga begitu, perlu kecerdasan dan perlu strategi. Tetapi untuk memburu ilmu ini atau belajar ilmu ini, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, maka seseorang itu harus memiliki 6 syarat. Kalau di antara 6 syarat ini tidak terpenuhi, biasanya kurang sempurna ilmunya. Apa itu? Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika anta fasiliha bibayanin zaka'un wa irsun wa jatihadun wa dirhamun wa irsyadul ustadi wa tuluz zamani. Jadi Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim menyampaikan alala tanalul ilma illa bisitatin. Engkau tidak akan memperoleh ilmu apa-apa kecuali melalui 6 syarat. Syarat yang pertama adalah saumbi ka'an tafsili habibayanin. Bersampaikan saya akan jelaskan penjelasannya 6 syarat tersebut. Yang pertama zakaun. Seorang yang pengen mencari ilmu harus mempersiapkan akalnya. Zakaun, cerdas. Zakaun wa khirsun. Khirsun ini artinya sesungguhnya adalah tamak. Di sini diartikan antusias, itu maksudnya tamak terhadap ilmu. Kemudian zakaun wa khirsun wa jitihadun, sungguh-sungguh. Zakaun wa khirsun wa jitihadun wa dirhamun, ada biaya. Datang ke sini beli bensin dulu. Kalau motornya nggak diisi bensin nggak bisa datang ke sini. Beli bensin artinya biaya. Jadi zakaun wa khirsun wa jitihadun wa dirhamun wa irsadul ustadi, harus ada petunjuk guru. Wa tuluz zamani, waktunya lama, nggak bisa semalam langsung pinter, nggak bisa. Tapi waktunya lama. Tergantung kecerdasan lamanya berapa lama. Jadi untuk menuntut ilmu itu 6 syarat ini perlu. Zakaun artinya siap untuk belajar. Zakaun wa khirsun, khirsun artinya tamak. Tamak di sini dalam menuntut ilmu artinya suka bertanya. Bertanya yang ketika disampaikan kurang jelas terus bertanya. Kenapa kok harus bertanya? Karena orang itu ada 2 kemungkinan kalau tidak bertanya. Yang pertama memang sudah paham. Yang kedua memang nggak nyambung sama sekali. Nah itu kalau nggak tanya. Tapi kalau tanya itu alamat nyambung di situ. Makanya khirsun di situ tandanya adalah suka bertanya. Tanya tentang ilmu yang di hati ini banyak sekali pertanyaan untuk pengen tahu begitu. Lalu ditanyakan. Nah, maka memburu ilmu sama dengan memburu binatang, memburu buruan binatang.
Kedua-duanya perlu dua hal ini, yaitu khilatun, kecerdasan, wasiasatun, strategi. Perlu kecerdasan dan perlu strategi. Kalau orang memburu buruan tidak punya kecerdasan, biasanya nggak dapat buruan itu. Masa mau nangkap burung merpati kok umpannya bukan makanan burung merpati, umpannya kok pakai daun ubi umpamanya gitu, ya burung merpati yang nggak mau datang. Artinya perlu kecerdasan, mengerti apa yang sedang dilakukan. Al-mudhiru min nafsihi. Kemudian dari antusiasnya untuk mencari ilmu tadi, menimba ilmu tadi, memburu ilmu tadi, itu ditunjukkan oleh dirinya sidqar raghbati, kesungguhan keinginannya, ai al-iqbal, maksudnya adalah menghadapkan diri untuk ilmu tadi. Jadi ditunjukkan dirinya itu sungguh-sungguh pengen dengan ilmu itu. Wa farrata ta'atusi, dan terlihat haus terhadap ilmu. Di mana kelihatan hausnya? Umpamanya suka bertanya seperti itu. Haus di sini maksudnya ai syiddatil istiyaqi ilaihi ay al ilmi, sangat rindu terhadap ilmu itu. Ketika seseorang sangat rindu terhadap ilmu itu, maka ia berbagai cara, umpamanya bertanya, itu disampaikan kepada guru supaya ia memperoleh ilmu itu. Saya teringat ketika bulan Juni lalu saya jadi petugas haji, di sana ada petugas catering dari Urdun. Yang satu ini agak lain orang ini. Dia selalu deketi saya, sudah itu bertanya-tanya. Akhirnya pertanyaan itu ketemu antara saya dengan dia. Akhirnya saya jelaskan. Waktu itu yang pertama adalah membahas tentang niat waktu itu. Karena apa? Karena di antara imam madhab itu ada yang mengatakan niat itu adalah wajib, ada yang mengatakan niat itu tidak wajib. Melafalkan niat itu ada sunnah, ada yang mengatakan melafalkan niat itu tidak sunnah, ada yang mengatakan begitu. Maka saya sampaikan kepada dia sama petugas catering ini, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Arab. Jadi saya sampaikan waktu itu, idza kanal mar'u ya'malu wa qaranathu niyyah falahu thalathatu ahwal. Saya bilang macam itu. Kalau ada orang berbuat dan perbuatan itu dibarengi niat, maka orang itu pasti akan berada di antara tiga. Saya bilang macam itu. Kemudian dia nanya, ayyusain as-salasa, yang mana yang tiga itu? Tanya begitu. Lalu saya jawab, awalan ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Saya sampaikan begitu. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan niat, seperti bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini kan niatnya untuk taklim, untuk ta'alum, untuk belajar, kan di sini kan sama-sama kita niatnya adalah untuk menuntut ilmu. Ketika kita punya niat menuntut ilmu itu, bismillah dalam hati, ada niat untuk menuntut ilmu, maka amal kita itu mesti ada salah satu di antara tiga ini. Yang pertama, karena takut kepada Allah. Yang pertama takut. Takut kepada Allah, takut apa? Kalau umpamanya gini, kita sholat. Sholat kita itu takut kepada Allah. Takut apa? Kalau nggak sholat takut masukkan ke dalam neraka. Kalau tidak puasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, takut kita dimasukkan dalam neraka. Kalau ada orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah seperti itu, fahuwa ibadatul abid, maka ibadahnya pada tingkatan ibadah seorang hamba. Hamba itu apa? Gampangnya sekarang pembantu lah, kira-kira gitu. Pembantu itu pasti takut dengan tuannya. Kalau nggak takut dengan tuannya, dipecat dengan tuannya itu. Kenapa? Karena tuannya lah yang menggaji dia tiap bulan. Nah, kemudian yang kedua, ayat ala dzalika li talabil jannati wassawabi. Saya sampaikan kepadanya, yang kedua, kalau ada orang beramal dibarengi dengan niat,
itu bisa jadi ia bukan karena takut kepada Allah. Ia sholat bukan karena takut kepada Allah. Ia puasa bukan karena takut kepada Allah. Ia mengeluarkan zakat mal itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena minta pahala, minta surga. Jadi kelompok yang kedua seperti itu. Dia sholat minta surga, minta pahala. Ia puasa minta surga, minta pahala. Kalau ada orang yang beribadah seperti itu, minta surga, minta pahala, fawat ibadatu tujar, maka tingkatannya adalah seperti ibadahnya seorang pedagang. Artinya apa? Artinya setiap yang ia lakukan minta keuntungan. Sama dengan pedagang, ketika dia jualan pasti minta untung, cari untung itu. Dia beli ayam per kilonya 24.000, kemudian dijualnya 30.000 atau 32.000, kan ada keuntungan itu. Kira-kira boleh nggak ngambil keuntungan seperti itu? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nipu. Umpamanya gini, dia beli ayam itu 24.000, kemudian orang nawar 29.000, padahal dijual 32.000, lalu dibilang modalnya aja nggak dapat bu, padahal belinya 24. Masa iya 29 nggak dapat modal? Makanya jangan sebut modalnya, nanti jadi nipu kita. Modal 29, modal 24 dikatakan modal 29, dan bahkan dikatakan modal ada belum dapat, berarti di atas 29 itu. Yang seperti itu jualannya nipu, nggak berkah yang seperti itu. Maka nggak usah disebutkan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu aja. Kan namanya jual kan ridho birido. Yang menjual ini, saya jual daging ayam ini 30.000. Kemudian si pembeli membelinya 30.000. Setuju, udah timbang. Jadi seperti itu kan. Yang membeli senang, yang menjual senang. Jadi ridho birido halal itu. Jadi seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada orang pegawai catering yang bertanya-tanya tadi, seperti itu. Ada kelompok yang kedua itu adalah dia beribadah mencari keuntungan dia, mencari surga dan mencari pahala. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini lebih aneh lagi ini. Dia sholat bukan karena takut kepada Allah, enggak sama sekali. Juga tidak minta surga, tidak minta pahala. Takut kepada Allah tidak, minta surga tidak, minta pahala tidak. Lalu apa yang dia cari? Yang dia cari yang punya surga dan yang punya pahala. Wah, ini lebih mantap lagi yang seperti itu. Maka saya contohkan seperti ini. Kalau kita pengen nasi bungkus, kita beli. Maka setiap kita mau makan, kita beli nasi bungkus. Supaya kita belinya cuma sekali, gimana? Beli yang jual nasi bungkus. Paham nggak kira-kira ini? Beli yang jual nasi bungkus untuk anak kita. Umpamanya yang jual nasi bungkus itu laki-laki, anak kita perempuan. Kita beli, kita nikahkan dengan anak kita. Ini kita mau makan nasi bungkus tiap hari gratis. Nah, seperti itu. Contohnya mana? Contohnya rumah makan Patambuhan Baru. Kenapa kok saya tahu? Karena saya yang mengajari istrinya. Waktu dia belum jadi istrinya dulu, waktu masih dia SMP, saya ngajarinya. Kemudian dinikahkannya oleh orang tuanya Pak Sainun, orang Padang nih. Setiap saya balik ke Jawa, dia yang paling sibuk. Sibuk ngasih nasi bungkus, sibuk ngasih odol, sibuk ngasih duit. Pokoknya kita ini sebagai guru anaknya memang sangat dihormati. Waktu itu saya ngajar di masjid, di Langgar gitu. Dan termasuk dia salah satu di antara muridnya yang tahun ini berangkat haji pula bersama-sama dengan saya. Dia jamaah, saya pembimbing ibadah. Nah, jadi kalau pengen tidak beli terus-terusan, beli yang punya nasi bungkus. Artinya kita nikahkan dia dengan anak kita. Orang yang ketiga ini juga begitu.
Bukan surga yang dicari, bukan pahala yang dicari yang punya surga, yang punya pahala. Maka kalau ada orang yang seperti ini, tingkatan ibadahnya adalah ibadatul ahrar, ibadah orang yang sudah nggak perlu apa-apa. Seperti siapa? Seperti contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu ketika dia sholat itu sampai bengkak lututnya, hatta tawaromat qadamahu, sampai lututnya ini bengkak. Suatu ketika Rasulullah di rumah Aisyah, itu Aisyah tidur, Rasulullah sholat. Tapi Rasulullah izin dulu dengan Aisyah, ngomong, kira-kira kalau bahasa kita ini, wahai Aisyah, boleh nggak aku malam ini sholat? Ya tentu istri yang baik boleh membolehkan suaminya sholat gitu kan. Sampai Aisyah itu bangun, Rasulullah masih sholat. Sampai akhirnya Rasulullah itu kelihatan kesakitan lututnya. Karena apa? Tempat sholatnya bukan seperti kita ini. Tempat sholatnya adalah pasir campur kerikil. Kalau bapak ibu pengen coba, nanti di rumah disebari pasir campur kerikil, sholat di situ, pasti semalaman bengkak itu. Kenapa? Saking seringnya itu, kaki ini, lutut ini beradu dengan kerikil, beradu dengan pasir. Kalau pasir barangkali lumayan kan, lembut. Ini kerikil kecil-kecil itu sampai bengkak kaki Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang pengen tahu tanda-tanda sujud, itu bukan keningnya yang hitam, tapi lututnya yang bengkak. Bukan keningnya yang hitam, tapi lututnya yang bengkak. Kenapa? Itu yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mencontohkan kening orang rajin sujud itu hitam, enggak. Kalau ada orang itu hitam keningnya, itu bisa jadi karena kecelakaan, karena sensitif kulitnya. Kan kadang ada orang-orang yang sensitif kulitnya. Saya nggak pernah melihat Mbah Maimun. Kurang apa Mbah Maimun tuh? Orangnya alim, tapi nggak pernah kelihatan di keningnya itu hitam. Dan kiai-kiai yang di Jawa itu nggak pernah kelihatan keningnya hitam. Tapi mereka punya karomah, mereka orangnya tawadhu. Jadi yang disebut dengan atharus sujud, bekas sujud itu bukan kening hitam. Tetapi yang disebut atharus sujud itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan mukanya berseri-seri, dipandang itu enak. Ada yang riwayat lain, ketika sholat subuh di keningnya ini masih ada pasirnya. Kalau di sini kita sholat tidak mungkin ada pasir atau di rumah, nggak mungkin karena kita sholat tidak di atas pasir, kita sholat di atas sejadah. Yang terlihat nanti mukanya pucat tapi enak dipandang. Kenapa pucat? Karena kurang tidur semalaman. Begitu habis sholat tahajud, kemudian nyambung sholat subuh, begitu nggak sempat tidur lagi. Karena kalau tidur lagi bisa lewat. Lalu gimana kalau lewat tiba-tiba jam 7? Ya jam 7 itulah sholat subuhnya. Karena kan tidak kita inginkan kan. Allah yang menidurkan kita. Jadi 3 tingkatan ini. 1 ibadatul abid, 2 ibadatul tujar, 3 ibadatul ahrar. Mana di antara ini yang paling bagus? Yang jelas yang paling bagus adalah ibadatul ahrar. Di antara 2, ibadatul abid dan ibadatul tujar, ibadah karena takut neraka dan ibadah karena minta surga, minta pahala, mana yang lebih bagus? Imam Ghazali pernah ditanya seperti itu. Lalu dijawab oleh Imam Ghazali, al-ibadatu ma'ar roja'i afdalu. Ibadah yang disertai dengan pengharapan kepada Allah, punya permintaan, minta surga, minta pahala, itu lebih bagus daripada ibadah karena takut kepada Allah. Lalu dikatakan kenapa kok lebih bagus? Li'annar roja'a yurisul mahabbah. Karena kalau ibadah itu karena ada pengharapan kepada Allah, maka ujung dari pengharapan itu rasa cinta kepada Allah. Sementara kalau ibadah karena takut kepada Allah, wal khaufu yurisul kunut, takut itu akan berujung kepada putus asa. Terus banyak penyakit. Orang takut itu biasanya begitu, banyak penyakit. Orang stres itu biasanya banyak penyakit, minimal penyakit emah.
Maka kalau ada ibu-ibu sedang stres itu biasanya sakit mahnya kambuh. Atau bapak-bapak sedang stres gitu ya, sakit mahnya kambuh. Kadang ada orang kalau di luar rumah sehat, balik ke rumah sakit dia. Kembung perutnya kalau balik ke rumah. Rupanya takut sama istrinya. Jadi setiap balik sakit mahnya kambuh. Bingung istrinya, apa ini? Setiap pulang kok sakit perutnya. Kalau dipukul perutnya pung pung, rupanya karena stres. Maka lebih baik kita adalah rileks. Ini umpamanya seperti itu. Maka yang paling bagus adalah ibadatul ahrar yang ketiga. Ibadah karena minta ridho Allah. Ia melakukan ibadah bukan karena takut, bukan minta surga, minta pahala, tapi takdiyatan disyukri, karena bersyukur kepada Allah karena telah dikasih banyak nikmat. Kalau kita sisir nikmat yang ada di tubuh kita saja, kita nggak akan mampu menyisirnya satu persatu. Ya sekarang ini kayaknya normal-normal saja kan, karena nggak ada yang diambil oleh Allah satupun. Kalau nanti ada satu yang diambil, baru terasa betapa pentingnya nikmat itu. Walaupun hanya mata, kelilipan baru terasa, Masya Allah, enak rupanya kalau nggak kelilipan. Begitu kelilipan, baru terasa. Jadi begitu. Kemudian yang kedua itu, tingkatan yang kedua maksudnya yang setelah yang paling bagus, yang nomor dua adalah ibadah karena minta surga, minta pahala. Maka ada di antara kita kadang-kadang di sujud terakhir itu agak lama dikit. Kenapa? Dia punya permintaan kepada Allah. Si sujud terakhir tuh minta permintaan. Apa permintaannya? Ya sesuai dengan keinginannya apa? Kalau ingin umroh, kemudian dia sujud terakhir berdoa. Karena ada begini, ada orang usianya waktu itu sudah 79 tahun, dia pengen naik haji, sementara daftar tunggu naik haji sangat panjang. Lalu dia mikir, umurku sampai apa tidak gitu. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku nginjak Masjidil Haram. Itu dia berdoa tuh. Namanya Pak Yusuf, tinggalnya di Kelurahan Raja Wali, belakang rumah sakit DKT. Namanya Pak Yusuf. Kenapa kok tahu? Ya saya tahu karena satu jamaah dengan beliau waktu itu di Langgar Dakwah. Di Langgar Dakwah saya ngajar ngaji, beliau imamnya gitu. Jadi suatu saat pagi-pagi itu beliau tidak bangun-bangun. Sudah subuh biasanya ngimami di masjid, tidak bangun dia. Sampai jam 8 nggak bangun juga. Akhirnya keluarga ngumpul, anak-anaknya ngumpul. Karena anaknya ngumpul, dibangunkan nggak bangun-bangun, tetangga-tetangganya ngumpul. Jadi dikiranya meninggal gitu. Akhirnya ada orang Cina situ datang. Ngomong pula orang Cina ini, kalau Pak Yusuf ini nanti bangun, saya akan umrohkan dia, katanya begitu. Mendengar omongan kayak gitu, bangun dia. Bangun dia. Ini yang cerita bukan saya, yang cerita itu adalah dia sendiri dan berikut dengan anaknya. Anaknya tinggal di Danau Sipin. Yang dulu pernah ada dengar ada perahu yang di Danau Sipin bocor. Dia pengemudinya itu. Kemarin cerita dengan saya waktu saya ngisi pengajian Maulid Nabi di masjidnya sana. Jadi Pak Yusuf cerita kayak gitu. Ternyata sesungguhnya Pak Yusuf itu bukan sedang tidur, hanya sedang apa? Ya kayak mati suri kira-kira begitu. Karena ketika dipegang gitu nggak ada napasnya gitu. Tapi kok kembali lagi setelah mendengar orang Cina tadi. Jadi kemudian ngandai-ngandai, andaikan orang Cina nggak datang, mungkinlah lewat itu kan. Tapi karena datang, akhirnya bangun dan nyampaikan, kalau Pak Yusuf ini bangun, maka saya akan umrohkan. Akhirnya betul diumrohkan oleh orang Cina tadi. Ini persamaannya saya dengan Pak Yusuf ini
sama-sama dibiayai oleh orang Cina pergi ke tanah suci. Cuman bedanya beliau umroh, saya haji. Otomatis ya biayanya mahal haji daripada umroh. Kemudian setelah kurang lebih 4 atau 5 tahun kemudian baru benar-benar Pak Yusuf itu meninggal. Dan waktu itu saya ada di sana. Jadi gini, ketika seseorang yang berdoa kepada Allah di saat sujud terakhir itu artinya punya permintaan kepada Allah. Berarti sholatnya itu adalah tingkat kedua, yaitu bukan karena takut neraka Allah, tapi karena minta surga, minta pahala, minta sesuatu, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah seseorang ketika saya sampaikan pada saat itu dengan petugas catering, akhirnya yang biasanya manggil saya, ya Muhammad, ya Fulan, begitu manggil saya. Akhirnya waktu itu saya dipanggil dengan Syekh ya. Dan agak asing panggilan itu. Yang dimaksud Syekh itu adalah guru kalau bahasa kita. Guru, kalau di sini kan panggil Ustadz lah biasa gitu kan. Kalau di sana panggil Ustadz itu artinya profesor. Malah aneh pula kan. Nah, jadi dipanggil Syekh oleh orang itu. Sehingga ketika saya duduk di mana gitu dia nampak langsung dekat. Disitulah dia bertanya-tanya. Ternyata dia ini termasuk haris, orang yang sangat rakus terhadap ilmu. Sehingga di mana saya duduk, di situ dia bertanya. Akhirnya di sore hari menjelang maghrib, kalau enggak saya stop dia masih nanya. Akhirnya saya bilang, Afwan, seaftur. Kaget dia. Saya ngomong ini, maaf saya mau buka puasa dulu. Kayak begitu. Dia tanya, anta shaim? Saya bilang gitu. Naam, ana shaim. Ya, apa engkau puasa? Ya, saya puasa. Akhirnya dia langsung pergi ke toko. Banyak yang dibeli, semuanya dikasihkan ke saya tuh. Jus kira-kira ada 2 liter. Kemudian dia nawari, anta tuhib halib alaban. Jadi yang saya pahami, halib itu ya susu, laban itu ya susu. Ternyata ada perbedaan antara halib dan laban itu. Kalau di tempat kita nih nyebut susu itu adalah laban. Labanun itu susu atau puan, susu. Ternyata kalau di sana laban itu bukan susu, tapi yogurt. Susu yang diplementasi. Tapi kalau halib itu susu yang belum diapa-apain, langsung masukkan ke dalam botol. Jadi kalau seperti susu bendera, susu apa namanya itu, cap nona, susu apa itu yang susu kaleng itu disebutnya kalau di sana itu adalah halib. Kalau kita nyebutnya laban gitu. Saya salah sebut laban, rupanya yogurt 2 liter. Enggak habis saya sendiri itu. Mana rasanya masam itu, yogurt itu masam. Nah, kemudian buah-buahan dikasihnya, kemudian makanan dikasihnya. Ya Allah, sebanyak ini untuk apa? Perut saya cuma 1, banyak ini. Dia sebut ini belum apa-apa kata dia, dibanding ilmu yang dia dapatkan tadi itu. Masya Allah, dia memang betul-betul haris. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika seseorang yang sangat rindu terhadap ilmu, ada orang yang pengen terhadap ilmu, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, annaka ma'mulun la ilma. Kalau engkau seperti itu cara memperoleh ilmunya, maka engkau adalah objek orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang seperti itu artinya kurang bagus. Kenapa? Karena dia hanya mengejar ilmunya itu saja. In kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata, jika engkau bertujuan mencari ilmu itu untuk bersaing, setelah nanti pinter terus bersaing, artinya ilmu yang digunakan itu untuk mendebat ilmu orang. Ya seperti itulah, untuk menyalah-nyalahkan orang lain.
kamu jangan tahlilan karena tahlilan itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandungmu. Yang seperti itu kan mencari ilmunya sia-sia yang seperti itu. Ilmu mestinya dipergunakan untuk diri, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ilmu digunakan untuk mendebat orang lain. Yang seperti itu yang enggak boleh. Maka ketika tujuanmu mencari ilmu itu adalah al-munafisata, yaitu menyaingi ar-raghbah fi tafarrudil ilmi, maksudnya sangat ingin kepada ilmu itu sendiri, bukan untuk membimbing diri ilmu, tapi tujuannya adalah untuk menyaingi orang lain. Li'annahu nafisun jiddan, karena ilmu itu sangat berharga. Wal mubahata, mencari ilmu tujuannya untuk bangga-banggaan. Ay al-iftikhar alladhi wa ta'addum, membusungkan dada yang membuat dirinya agung, dirinya besar. Kalau yang seperti itu enggak benar mencari ilmunya. Wa taqadduma 'alal aqran, dan ingin mengungguli teman-teman yang sama-sama mencari ilmu. Ai al-imtithal alladzi yu'adirunaka fi talabil ilmi, sekurang-kurangnya ingin menyamai orang lain. Kalau orang bisa begini, aku harus bisa begini, umpamanya begitu. Wastimalata ay talabul iqbal, dan untuk meraih wajah orang. Maksudnya gini, supaya orang itu bisa menghadap ke kita, bisa terheran-heran dengan kita, kagum lah kira-kira, kagum sama kita karena kepintaran kita. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, jadi pandangan orang semuanya tertuju kepada kita karena ilmu kita itu. Wajam at-ta'amid dunya, wajam al-hutamid dunya, dan tujuannya adalah untuk semata-mata mengumpulkan serpian-serpian dunia. Ay mata ad-dunya alladhi yasiru akhiru afanian, atau kesenangan dunia yang akhirnya akan binasa, akan lenyap. Kalau tujuannya seperti itu, maka tidak benar tujuan mencari ilmu seperti itu. Wal ikrama inda sultan, tujuan mencari ilmu setelah nanti pintar supaya dihormati di sisi pemimpin, di sisi penguasa. Jadi karena dia berilmu, penguasa menyoroti dia. Kalau ada orang seperti itu, mencari ilmu tujuannya adalah untuk mengungguli orang lain. Mencari ilmu tujuannya untuk berbangga-banggaan. Mencari ilmu tujuannya untuk bersaing dengan orang lain. Fa anta sa'in, maka pada saat itu engkau sedang berusaha, ay mutasarrifin, engkau sedang bergerak fi hadmi dinika, bergerak dalam menghancurkan agamamu. Kalau ada orang yang mencari ilmu modelnya seperti itu, ingin bangga-banggaan dengan ilmunya, ingin mengungguli orang lain, ingin menyaingi orang lain, maka pada saat itu orang itu sedang berusaha untuk menghancurkan agamanya, wa ihlaki nafsika, dan sedang menghancurkan dirinya sendiri. Biikbalika ala ghadabillahi ta'ala, maka siap-siap memperoleh kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang mencari ilmunya modal seperti itu, wa bai akhiratika bidunyaka, maka engkau sedang menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasafhatuka, maka transaksimu itu, jual belimu itu, ayakduka fi dzalikal bai'i, maksudnya ikatan dalam jual beli itu, transaksi itu, khosiratun, rugi, aina kisatun, kurang. Maka mencari ilmu yang seperti itu menjadi rugi, mencari ilmu seperti itu malah buang-buang waktu saja. Kenapa? Li'anna dunya fi muqabalati thawabil akhirati la syai'a, karena dunia ini dibanding dengan pahala akhirat tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu jangan sampai salah niat. Maksudnya di sini musannif, pengarang kitab ini, Imam Ghazali dan Imam Nawawi Al-Bantani mengajak kita di dalam menuntut ilmu itu jangan sampai salah niat. Karena menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk menyerang
orang lain, bukan untuk mengungguli orang lain, bukan untuk memintari orang lain, bukan untuk berlomba-lomba dengan orang lain, bukan seperti itu. Wa tijaratuka, kalau ada orang yang seperti tadi itu, maka perdagangan itu aitasarruf kafihi bairatun, atau perdagangan yang seperti itu, pergerakan yang seperti itu bairatun, hancur, rusak, ai halikatun la khaira fiha. Maksudnya sia-sia kita datang untuk mencari ilmu apabila kita punya niat seperti itu. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi. Ini adalah merupakan kiasan, merupakan sindiran. Kalau mencari ilmu yang seperti itu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Maka ini kan ada ancaman kan. Kalau kita punya ilmu, kemudian ilmu kita tidak bermanfaat, maka ada ancaman. Kita tahu tapi kita tidak mau melaksanakannya, maka nanti akan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita benari di dalam kita menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk membimbing hati kita, dalam artian memperoleh hidayah. Tapi itu bukan hanya untuk si penuntut ilmu saja, kasarnya bukan hanya untuk murid saja, tapi juga berlaku untuk guru. Guru yang mana? Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu yang membantu terhadap kemaksiatanmu itu. Artinya gini, guru yang tahu niat muridnya ini ketika dia pinter supaya nanti mulia di sisi penguasa. Artinya nanti dia akan guide oleh penguasa. Kalau ada guru yang tahu seperti itu tetap mengajarkannya, wasyariku kalaka fi khusranika, dan guru yang bersekutu denganmu di dalam kerugianmu itu ibaratnya wa huwa kaba'i saifin min qati'i thariq. Itu seperti seorang yang menjual pedang kepada perampok. Pedang itu ada gunanya. Di tangan siapa? Di tangan orang yang benar. Pistol ada gunanya. Di tangan siapa? Di tangan tentara, di tangan polisi. Tapi kalau pistol di tangan perampok, masuk ke bank, apa yang terjadi? Banyak kerugian di bank itu. Jadi kalau ada guru yang mengetahui seperti itu seperti menjual pedang kepada perampok. Artinya pedangnya itu nanti bisa disalahgunakan. Di sini dikatakan min bimakna lam, min qati'i thariq, min artinya adalah lam. Jadi li qati'i thariq, untuk perampok, maksudnya itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala maksiatin, siapa orang yang menolong orang lain dengan kemaksiatan, menolong maksiat orang lain, walau bisarti kalimatin, walau dengan syarat satu kata, nahwa min uktul, seperti ada kata-kata maksudnya adalah uktul. Itu mungkin bahasa kita bun gitu. Bun itu apa? Bunuh gitu kan. Nah, hanya isyarat bunuh gitu, hanya satu kata. Karena ilmuin maksudnya adalah orang yang membantu itu syarikan lahu fiha, maka ia sama dengan orang yang melakukannya. Umpamanya begini, dulu di langit biru, Bapak Ibu pernah dengar kata-kata langit biru? Sebetulnya langitnya sama aja dengan kita nih, cuma di situ namanya langit biru. Langit biru itu tempat pelacuran. Di situ langit biru, atau di daerah Telana itu namanya Simpang Pucuk. Pernah dengar itu? Nah, ketika ada orang yang memberi isyarat walau dengan satu kata saja, maka orang itu sama dengan pelakunya. Umpamanya gini, ada orang sana kemudian langsung kasih isyarat, ada di sana satu, umpamanya kayak gitu. Kemudian terus dia berzina di sana dengan pelacur itu, maka orang yang memberi jalan itu sama dengan orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Nah ya Pak Anusir, minum. Nanti kalau kurang ditambah lagi sama Pak Imam Parudin.
Ya. Walau dengan satu isyarat, maka orang itu artinya sama dengan pelakunya, dosanya sama-sama. Wa fil hadisi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan di dalam sebuah hadis mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maka wa wad'ul ilmi inda ghairi ahlihi, orang yang meletakkan ilmu yang bukan pada tempatnya, Imam Nawawi menjelaskan, kamu qallitil khinziri al jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Orang yang meletakkan ilmu yang bukan pada tempatnya, memberikan ilmu kepada orang yang bukan tempatnya, itu seperti orang yang memberikan kalung permata, memberikan kalung mutiara, memberikan kalung emas kepada babi. Jadi ada babi dikasih kalung emas, umpamanya 3 suku gitu kan kuat babi 3 suku enggak keberatan dia. Kalau ibu-ibu mungkin kalau dikasih kalung emas sebanyak 25 suku mungkin agak nunduk-nunduk gini. Karena berat kan. Kalau babi kan kuat. Tapi enggak ada gunanya gitu. Enggak ada gunanya memberikan kalung, memberikan permata, memberikan mutiara dikalungkan di leher babi. Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat punya kalung emas 3 suku dikalungkan ke leher istri, itu ada manfaatnya itu. Ini saya istri senyum terus tiap hari itu. Kalau enggak percaya boleh Bapak coba tuh. Boleh coba tuh. Besok pergi ke pasar, diam-diam aja. Karena saya pernah mencoba itu. Saya diam-diam ke pasar, kemudian terus saya beli gelang emas 1 suku, beli gelang emas yang bentuknya kayak padi itu. Kemudian saya suruh tutup mata istri itu, kemudian terus saya suruh ulurkan tangannya, begitu melek, wah, lain. Jadi senyumnya lain gitu kan. Nah, jadi kalau Bapak nggak percaya, saya sudah melakukannya itu. Kalau nggak percaya boleh dicoba besok. Iya. Mumpung harga emas hari ini baru sedikit naik. Belum naik betul, tapi baru sedikit naik. Nah, maka ketika seseorang mengalungkan emas, seseorang melakukan permata, seseorang mengalungkan mutiara ke leher babi, itu nggak ada gunanya. Maksudnya inna wadi al ilmi min ghairi maudhihi, maksudnya adalah seorang guru yang meletakkan ilmu yang bukan pada tempatnya, karena dia sebetulnya sudah tahu muridnya itu salah niatnya, mencari ilmu salah niatnya, maka orang yang seperti itu zalimun, termasuk guru yang zalim, mu'alim yang zalim, ustadz yang zalim, kiai yang zalim. Kenapa? Meletakkan ilmu bukan pada tempatnya. Ketika seseorang sudah tahu tujuannya adalah tidak bagus, tapi tetap juga diajari, maka yang seperti itu yang memberikan ilmu adalah zalim. Fayajibu ayyukanal alimu nasihan. Kenapa? Karena seorang yang alim, dia punya kewajiban memberikan nasihat fi jami'il umuri, di seluruh bidang. Seorang yang alim, orang yang punya ilmu, itu sesungguhnya punya kewajiban memberikan nasihat pada semua bidang. Yu'amilu kullun nas, semua bidang yang dilakukan setiap orang, ala hasbi hali, sesuai dengan kondisinya. Karena orang itu kan bermacam-macam. Ada orang bidangnya tukang bikin batu bata, ada kan? Ada orang yang bidangnya jualan di pasar, jualan pun macam-macam. Ada yang jualan ikan, jualan baju, jualan sayur dan sebagainya. Ada orang yang pekerjaannya nyopir online, ada kerjaannya ojek online. Jadi seorang yang alim ini punya kewajiban ketika melihat kemungkaran, maka memberikan nasihat kepada orang-orang ini sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keadaannya.
Lalu Imam Nawawi menjelaskan kat-tabibi yu'aliju kulla maridin, seperti seorang dokter yang mengobati setiap orang yang sakit. Bima yunasibu illatahu, ya tentunya mengobati orang yang sakit sesuai dengan penyakitnya. Kalau dia penyakitnya batuk, ya dikasih obat namanya umpamanya parasusin atau ambroxol. Jangan orang obat batuk, orang batuk malah dikasih umpamanya dikasih apa ini? Promak. Orang sakitnya batuk dikasih promak. Itu artinya apa? Dokternya ngawur itu. Maka seorang dokter memberikan obat kepada pasien itu sesuai dengan penyakitnya. Ini orang sakitnya kepala, sakit kepala, menyut-menyut kepalanya. Malah dikasih obat molakot. Molakot itu obat radang tenggorokan. Ya enggak ketemu yang seperti itu. Maka ketika seseorang alim memberikan nasihat seorang pedagang, ya sesuai dengan kondisi perdagangannya. Memberikan nasihat kepada sopir, ya sesuai dengan kondisi sopirnya. Maka dikatakan di sini setiap orang alim itu harus memberikan nasihat di setiap bidang yang dilakukan oleh orang sesuai dengan keadaannya. Seperti dokter mengobati pasien sesuai dengan penyakitnya, memberikan obat kepada pasien seperti sesuai dengan penyakitnya. Jadi tidak asal ngasih obat. Maka kalau ada dokter asal ngasih obat, ya akhirnya seperti yang terjadi kayak di rumah sakit Abdul Manab, ada anak usia 4 tahun akhirnya meninggal. Ya termasuk juga kayak anak saya juga waktu itu. Karena ya semuanya kan memang sudah takdir Allah. Tapi di dalam perjalanannya itu ada kesalahan-kesalahan memang di situ. Nah, inilah seorang yang alim ketika mengetahui ada niat yang tidak benar dari muridnya, lalu dia tetap memberikan ilmu itu sehingga si murid tadi menjadi orang alim dan akhirnya dilirik oleh penguasa, duduk di samping penguasa, maka guru yang seperti ini sama-sama dalam kerugian, sama-sama di dalam kemaksiatan dengan orang yang diajarinya. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kalau mau teruskan masih panjang ini. Oh, yang tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, ya paling tidak kita disuruh menghafalnya itu. Menghafalnya nih. Yang kemarin kan udah, ini kan syairnya sama dengan ini bunyinya. Ilahi las tulil firdausi ahla, namanya Bahrul Basit namanya itu. Kalau di sini lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa mata aba aslan fi mata zamani. Ini namanya syair Bahrul Basit. Jadi kelebihan Rasulullah ini disuruh menghafal oleh musannif, oleh Imam Nawawi. Beliau menyampaikan karena ketika beliau menyampaikan ini artinya beliau telah mengalami apa? Mengalami pertama, ketika ada bahaya api, api tidak membahayakan dirinya. Yang kedua, ketika mau mencuri, maka pencuri itu enggak jadi dia mencurinya. Ada saja itu Allah buatkannya itu, atau mungkin pencurinya itu enggak tahu jalannya. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika malam-malam itu saya lupa nutup pintu depan, lupa. Kan pintu depan itu di sebelah dengan kamar, jadi nggak kelihatan. Pintu itu terbuka. Terus di depan kan waktu itu belum
saya kasih pagar, belum ada pagarnya. Jadi kalau melangkah itu gampang. Lalu ada orang mundar-mandir. Mundar-mandir kurang lebih jam 2:30 itu. Kata tetangga depan rumah, kamilah sudah tidur. Mundar-mandir dari ujung ke sana, balik lagi sana, ujung lagi, balik, mundar-mandir. Lalu orang rumah mau bangunin saya, mungkin nggak tega, mungkin karena saya terlalu lelap. Habis sholat malam sekitar jam 1:30 saya tidur lagi, mungkin nggak tega untuk membangunkan saya. Paginya baru bilang, ya tadi kayaknya ada tuyul di depan itu. Disebelahnya tuyul, ada suara kaki itu katanya tuyul dia. Perasaan dia itu ada tuyul depan tuh. Tapi orang depan rumah ngasih tahu, tadi malam ada orang mau masuk ke rumah Ustadz, tapi nggak jadi masuk dia, katanya. Cuma mundar-mandir. Begitulah cara Allah menyelamatkan kita dari pencurian. Mungkin orang yang mau berbuat jahat itu dibutakan matanya, tidak jadi masuk. Bukan karena kita sakti, bukan. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan saya pernah ketika pulang dari ngajar ngaji dari Beliung Indah, Beliung Patah. Waktu itu saya balik melalui Simpang Kawat. Ada dekat terminal Simpang Kawat itu, saya naik motor itu berdampingan dengan mobil. Tiba-tiba di depan mobil itu ada orang, kalau nggak Sarolangun Bungo, itu nyebrangnya lari, selamat dari mobil itu. Tapi karena saya selamat dari mobil itu, saya kaget. Akhirnya saya tumbur dia. Cuman karena saya ngerem, saya sendiri yang jatuh. Dia nggak apa-apa. Saya jatuh, motor jatuh. Pas di depan itu ada parit yang dari beton itu. Kalau saya masuk ke situ, wah itu udah banyak berdarah-darah itu. Karena saya sadar, saya langsung loncat dari motor itu. Begitu loncat dari motor, itu seperti orang dalam keadaan duduk mau siap-siap mau lari cepat itu. Jadi lutut ini bergeser atau jalan gitu di atas aspal tuh, di atas cor-coran pinggir jalan trotoar itu, sampai jebol celana itu jebol. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, cuman panas. Tapi kulit nggak luka, cuman panas gitu. Itu kalau nggak pertolongan Allah, saya nggak yakin itu. Lalu orang itu bukan marah, justru datang nolong saya dan minta maaf. Bapak nggak apa-apa katanya. Iya nggak apa-apa, cuman panas lutut nih. Cuman panas, tapi nggak luka itu, cuman panas itu. Jadi semuanya itu adalah pertolongan Allah. Bukan, kalau diulang lagi ya tentu luka itu kalau ulang lagi itu. Karena Allah yang punya punya kerjaan, maka rapi kerjaan Allah itu. Dan ini saya yakin muallimnya Imam Nawawi Banten itu sudah merasakan ini, makanya ditularkan kepada kita supaya memperoleh nikmat. Pertama, bisa selamat dari api. Yang kedua, bisa selamat dari pencurian. Yang ketiga, bisa selamat dari bencana kalau misalnya ada bencana. Jadi hanya disuruh ngapal saja. Ngapal itu maksudnya tahu. Pertama, Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah selama-lamanya. Yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah nguap selama-lamanya. Yang ketiga, Rasulullah itu ketika ada binatang melata seperti burung, pokoknya binatang yang punya kaki, itu tidak takut binatang itu kepada Rasulullah, tidak takut. Biasanya kalau kita kan takut. Dan juga yang keempat, tidak pernah satupun lalat hinggap di badan beliau yang mulia itu. Kemudian yang kelima, Rasulullah itu melihat ke belakang jelasnya seperti melihat ke depan. Jadi nggak perlu spion lagi. Karena apa? Melihat ke belakang itu sama jelasnya melihat ke depan. Yang keenam, Rasulullah itu kalau pipis
pipisnya tidak bau dan tidak terlihat walaupun pipisnya di alam terbuka. Yang ketujuh, Rasulullah itu walaupun matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Yang kedelapan, Rasulullah itu ketika berjalan di bawah terik matahari enggak ada bayang-bayangnya sama sekali. Yang kesembilan, Rasulullah itu ketika duduk bersama kaumnya pundaknya terlihat lebih tinggi karena kemuliaannya. Yang ke berapa ini? 10. Rasulullah itu ketika lahir itu sudah dalam keadaan berkhitan. Inilah keutamaan atau keistimewaan Rasulullah. Fahfatha, beliau sampaikan begitu, apalah ia, takun aminan, niscaya engkau akan aman. Aman dari apa? Dari kejahatan api, dari kejahatan pencuri, dari kejahatan, dari bencana gitu. Jadi cukup kita hafal saja, tidak mesti ngapal ininya. Ini namanya syair Bahrul Basit. Mungkin ada yang lain mau tanya, silakan. Oh, yang 3 tadi. Yang pertama kan karena takut. Yang kedua karena minta surga, minta pahala. Yang ketiga karena takdiatan disyukri, melaksanakan kesyukuran kepada Allah. Dalam artian di sini yang dicari adalah Allah itu sendiri. Jadi gini, mana di antara perbedaan antara yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini? Yang pertama, orang sholat karena takut dengan neraka, orang puasa karena takut dengan neraka. Andaikan tidak ada neraka, maka dia nggak jadi sholat. Karena apa? Takutnya itu kepada neraka. Andaikan nggak ada neraka, maka dia nggak akan sholat. Andaikan tidak ada neraka, nggak jadi dia puasa di bulan Ramadan, nggak jadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andaikan tidak ada surga, tidak ada pahala, maka dia juga nggak jadi sholat. Kenapa? Yang diminta nggak ada. Iya, nggak ada yang diminta. Karena apa? Karena sholatnya adalah minta surga, minta pahala. Andaikan tidak ada surga, tidak ada pahala, niscaya orang itu tidak jadi sholat, orang itu tidak jadi puasa, orang itu tidak jadi menunaikan zakat, orang itu tidak jadi beribadah. Kenapa? Yang dicari nggak ada. Tapi untuk yang ketiga, walaupun nggak ada surga, walaupun nggak ada neraka, walaupun nggak ada pahala, maka yang tingkatan ketiga ini tetap dia akan menjalankan perintah Allah. Dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan zakat. Kenapa kok melakukan seperti itu? Karena yang dicari adalah yang punya surga dan yang punya pahala. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Orang seperti ini lebih senang masuk neraka tapi mendapat ridho Allah daripada masuk surga tapi dapat murka Allah. Ini orang yang ketiga nih. Oleh karena itu, seorang sufi perempuan bernama Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, setelah ditinggal meninggal suaminya, Ibu Rabi'ah ini ternyata banyak diincar oleh kaum bapak-bapak, termasuk Kiai Hasan Basri yang pengen melamar Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa? Karena beliau ini sangat alim. Ibu Rabi'ah itu orangnya sangat ahli ibadah, orangnya sangat alim, orangnya pinter gitu. Plus cantik, namanya perempuan kan? Nggak ada ganteng perempuan, yang ada cantik perempuan tuh. Orang yang lamar itu pada datang, lalu Ibu Rabi'ah ngajukan syarat, siapa di antara bapak-bapak yang pengen lamar itu yang pinter. Akhirnya mulai mundur, yang dicarikan yang pinter, yang mulai mundur. Dalam mundurnya itu ngajukan yang paling pinter adalah Kiai Hasan Basri. Yang paling pintar di antara kami adalah guru kami ini, Kiai Hasan Basri. Akhirnya Kiai Hasan Basri lah yang maju untuk melamar Ibu Rabi'ah.
Ibu Rabi'ah pada saat melamar itu ngajukan 3 syarat. Untuk melamar saya, Pak Kiai Hasan Basri harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Kalau tidak bisa, mohon maaf, lamaran ditolak. Kalau nggak bisa, ini ada ibu-ibu yang ketika dilamar ngajukan 3 pertanyaan. Yang ada ngajukan mahar ya. Ya. Ngajukan 3 pertanyaan. Ya maharnya pertanyaan itu. Alhamdulillah. Iya, ini kayaknya rotinya enak nih. Iya. Lalu Ibu Rabi'ah tadi mengajukan pertanyaan kepada Kiai Hasan Basri. Pertanyaan pertama, aku nanti ketika di akhir hayatku bisa enggak aku nyebut kalimat la ilaha illallah? Siapa yang bisa jawab seperti itu? Kenapa? Man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya orang itu masuk dalam surga. Tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kiai Hasan Basri jawab, itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang tahu. Pertanyaan pertama lewat, nggak bisa jawab. Pertanyaan kedua, Tuan Hasan Basri, nanti ketika aku di dalam kubur, nanti kan akan datang malaikat nungkar nangkir yang memberikan pertanyaan kepadaku. Pertanyaannya, bisa nggak aku menjawabnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya sama. Itu adalah urusan gaib, hanya Allah yang tahu. Mana mungkin saya tahu? Kamu aja belum meninggal. Pertanyaan kedua lewat. Lalu pertanyaan ketiga dilayangkan oleh Ibu Rabi'ah kepada Kiai Hasan Basri. Tuan Hasan Basri, ketika nanti manusia telah meninggal semua, lalu dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya masing-masing, saat itu nanti Allah akan kumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti akan banyak kertas berterbangan, dan kertas itu akan mencari pemiliknya. Kalau umpamanya pemiliknya adalah Pak Imam Parudin, nanti akan pergi ke tempat Pak Imam Parudin itu. Kalau yang milikin adalah Pak Nasir, nanti akan datang ke tempat Pak Nasir. Kalau yang memiliki adalah Pak Sijon, akan nanti datang ke rumahnya, datang ke Pak Sijon. Lalu Ibu Rabi'ah tanya, ketika nanti ada kertas melayang-layang itu, aku menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kenapa kok begitu? Kalau tangan kanan alamat selamat, kalau tangan kiri alamat celaka. Walaupun masuk surga tapi sangat celaka, sangat susah. Kenapa? Di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani itu meriwayatkan sebuah hadis, inna fi jasri jahannam sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantarataini sab'una aman. Setiap jembatan satu ke jembatan berikutnya itu ditempuh 70 tahun. Sab'una aman, 70 tahun. Jembatan satu ke jembatan berikutnya ditempuh 70 tahun. Jembatannya ada 7. Jadi berapa tahun selesai jembatan itu? 490 tahun. Ketika seseorang itu menerima catatan amalnya, kertas terbang tadi dengan tangan kanan, itu bisa melewatinya sesuai dengan amalnya. Ada yang kator fil ain, ada yang melewati jembatan itu seperti kerdipan mata. Begitu berkedip udah sampai ke depan pintu surga. Ada yang kabar kilamik, seperti kilat menyambar, baru sampai ke depan pintu surga. Ada yang ketika itu kerih seperti angin. Angin itu juga kencang Bapak Ibu, apalagi angin puting beliung, kencang itu angin itu. Angin itu kencang itu. Kalau Bapak Ibu enggak atau kurang percaya kalau angin itu kencang, itu bisa jadi di sana buang gas itu sampai sana
tercium itu gasnya itu. Itu saking kencengnya angin lewat itu kan. Jadi yang ketiga ini kerih seperti angin. Kemudian yang keempat katoiri seperti burung terbang. Jadi jalannya itu seperti burung terbang. Kemudian yang kelima kal khayli seperti orang yang naik kuda pacuan. Masih kencang burung terbang daripada kuda pacuan. Kemudian yang keenam itu kal musyri'i seperti orang pelari cepat. Orang yang lari sekencang-kencangnya itu. Kemudian yang ketujuh kal masyati seperti orang yang maraton, yang jalan santai itu. Nah, yang jalan santai itulah kurang lebih yang 490 tahun itu jalan. Tapi ada yang lebih dari itu, golongan yang keenam, yang kedelapan. Maka kepada yang kedelapan ini nggak nyebrang-nyebrang dia. Tengok mundur lagi, tengok mundur lagi gitu. Kenapa? Jembatannya hampir nggak nampak. Kayak mana ini lewatnya? Orang jembatannya setipis itu, ngeri nengok jembatan itu, tipis. Akhirnya dibentak oleh malaikat, pergi, gitu. Akhirnya mau nggak mau dia pergi ke jembatan itu. Dia pegangnya jembatan itu, kemudian ia taruh dada dan perutnya di atas jembatan itu, lalu kakinya yang satu itu ditaruh di atas jembatan kira-kira begini, yang satunya nyengser ke bawah. Kemudian dia yamsi ala batnihi, jalan di atas jembatan itu bukan pakai kaki tapi pakai perut, kayak ular gitu, pakai perut. Bagaimana mungkin mau pakai kaki, orang jalannya kecil. Akhirnya dia kayak, ya barangkali kayak orang di 17 Agustus lah nyebrang sungai pakai pinang, batang pinang. Jadi main tarik seperti itu. Jadi jalan di atas perutnya. Setiap kali pindah dari tempatnya, yahubburihun nar. Api neraka, uap api neraka jahanam itu mengembus, begitu. Setiap kali lewat, setiap kali bergerak, akhirnya terbakar, hangus. Kemudian Allah sembuhkan lagi seperti sedia kala. Jalan lagi, hangus lagi, diembus dari bawah. Begitu seterusnya. Sampai dia itu hampir putus asa. Akhirnya juga sampai ke pinggir neraka itu, sampai ke depan pintu surga. Sampai dia noleh ke belakang, lihat menghadap ke pintu surga itu, dia mengatakan begini, la adzunnu annani aslamu minki, aku enggak nyangka aku bisa selamat darimu gitu. Artinya apa? Artinya dia merasa diselamatkan oleh Allah. Tapi ya angus dulu, dibakar dulu dengan api neraka itu, tapi selamat gitu loh. Artinya apa? Karena dia masih ada iman, masih pernah di mulutnya dan hatinya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka ada tiga macam syahadat itu. Yang pertama, mengucapkan saja tapi hatinya tidak. Itulah disebut dengan orang munafik. Di dunia diperlakukan seperti orang Islam, mati disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikubur di kuburan orang Islam. Yang kedua, tidak diucapkan di lisan, tapi hatinya menetapkan kalau dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapkan. Yang seperti ini di dunia tidak disolatkan, tapi di akhirat dia diakui keislamannya oleh Allah. Yang bagus adalah yang ketiga, diucapkan dalam lisan, ditetapkan dalam hati. Mulutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya juga menetapkan bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang seperti ini di dunia Islam, di akhirat Islam. Di dunia berlaku hukum-hukum Islam, di akhirat diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Ini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid karya Imam Baijuri, yang menyarah kitab
dari Syekh Ibrahim Al-Laqani, di mana Syekh Ibrahim Al-Laqani itu cuman membuat 144 baris, kemudian dijelaskan oleh Imam Bajuri menjadi 600-an halaman. Nah, jadi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi, orang yang ke-8 itu hampir putus asa. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Saat melihat api neraka tadi, mata dan telinganya enggak tahan. Kenapa? Karena kupingnya melihat awaun ka'awail kalbi, melengking orang-orang yang jatuh ke dalam neraka itu menyakiti telinganya. Karena apa? Meraung seperti lolongan anjing. Seperti lolongan anjing yang aung itu, yang menyakiti telinga itu. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku penghalang antara aku dengan neraka. Akhirnya malaikat datang untuk mengabulkan permintaannya. Diberikanlah penghalang antara dia dengan neraka. Tetapi masih terdengar suara itu. Akhirnya dia minta, tadinya kan minta, aku tidak minta lain ya Allah kecuali ini. Kemudian terus berdoa lagi. Sudah dihalangi oleh Allah, dia berdoa lagi, ya Allah, palingkan aku dari neraka. Akhirnya dipalingkan oleh malaikat, tidak menghadap neraka lagi. Ditambah doanya, tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini. La as'alu illa hadza. Aku tidak minta ya Allah kecuali ini. Kemudian begitu dia memalingkan wajahnya dari neraka, otomatis wajahnya ngadap ke pintu surga. Kelihatan indah. Lalu berdoa lagi, ya Allah, dekatkanlah aku ke depan pintu surga. Aku tidak minta lain ya Allah kecuali ini. Lama-lama malaikat marah dia. Katanya tidak minta kecuali ini, tapi masih minta terus. Allah pun tersenyum melihat hamba yang seperti ini. Akhirnya malaikat dikasih tahu ya Allah, jangan dimarahi dia, biarkan apa yang dia mau. Kira-kira gitu. Akhirnya didekatkanlah ke depan pintu surga itu. Terlihat di situ ada tumbuh-tumbuhan yang indah, pohon-pohon yang rindang. Akhirnya apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini. Gregetan malaikat itu. Tidak minta lain kecuali ini, tapi masih minta terus gitu. Nah, inilah yang dikatakan kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala jannah illa man aba. Setiap umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu artinya imannya sama sekali tidak punya. Kalau masih punya iman, walaupun dia belakangan masuk surga, tapi dia tetap masuk surga. Maka dalam Al-Quran itu ada percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga bertanya, karena sudah masuk surga duluan, penduduk surga bertanya, masalah kakum fis sakor, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakun minal musallin. Aku dulu lupa sholat. Sholat itu kapan aku ingat kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat gitu kan. Maka rata-rata yang datang ke saya di KUA Jambi Selatan yang punya masalah keluarga, saya perhatikan rata-rata sholatnya jarang. Saya tanya, sholat gimana? Kadang-kadang Pak, sholat kok kadang-kadang. Kadang ingat, kadang nggak ingat sama sholatnya. Ya pantas saja diuji oleh Allah. Lalu saya bilang, zikir yang saya berikan ini harus dilakukan sesudah sholat. Jadi kalau mau suamimu kembali ke rumahmu, maka jangan tinggalkan sholat dan lakukan zikir ini. Mau? Kalau nggak mau cari yang lain. Saya bilang macam itu. Mau katanya. Akhirnya saya kasihlah zikir kepadanya. Lalu dizikirkannya, saya ajarkan cara berdoanya, lalu dilaksanakannya. Dan tujuan saya adalah supaya dia tidak tinggalkan sholat. Lalu saya bilang, nanti kalau seminggu suamimu belum datang, tolong hubungi saya lagi. Lewat WA saja, tolong hubungi. Saya bilang itu.
Akhirnya 3 hari ngubungi saya, bukan seminggu, 3 hari ngubungi. Loh, baru 3 hari sudah ngubungi, kenapa? Suami saya sudah pulang Pak. Ya alhamdulillah kalau sudah pulang gitu. Nah, akhirnya suaminya yang dimarahi oleh mertuanya. Kenapa? Ninggalkan anaknya kan? Dimarahi oleh mertuanya. Akhirnya dia tanya sama istrinya, aku engkau apain dek? Kok aku gelisah di Merangin? Kira-kira gitu. Karena larinya ke Merangin. Aku diajari Ustadz Miftah, wiridnya seperti ini, disuruh sholat seperti ini. Lalu ketika dimarahi oleh mertuanya tadi, diperintahkan oleh istrinya supaya nyari saya. Akhirnya saya ajari juga supaya mertuanya tidak marah sama dia. Akhirnya yang intinya saya suruh sholat dia. Karena apa? Zikir itu harus dilakukan pada saat selesai sholat. Akhirnya apa? Alhamdulillah nyaman keluarganya. Dan sudah banyak sekali yang terbantu dengan wirid itu diijabah oleh Allah. Nah, di sini orang tadi juga begitu. Tidak minta lain ya Allah kecuali ini. Tapi masih minta lagi. Toh Allah juga tidak marah gitu. Jadi setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang menolak. Karena apa? Orang yang hidup di zaman Rasulullah sampai sekarang semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Yang abah siapa? Yang nolak siapa? Yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti selamat. Walaupun datangnya ke surga paling belakangan, dibakar dulu di neraka. Kenapa begitu? Karena begini, rata-rata mereka bawa dosa gitu loh. Belum bertobat sudah meninggal duluan gitu. Maka dosa itu digambarkan seperti ini. Ketika di dunia dosa itu seperti cor-coran basah. Tapi kalau sudah dibawa ke akhirat seperti cor-coran kering. Cor-coran basah seperti apa? Umpamanya ada cor-coran basah, baru dicorni, masih basah ini, dibuka malnya, disiram dengan air, rontok itu cor-coran itu. Kalau Bapak nggak percaya, nanti kalau ada orang baru ngecor, selesai 2 detik kemudian buka malnya itu, siram dengan air, bersih itu. Artinya apa? Orang kalau di dunia ini berdosa, bertaubat, sholat, dosanya itu rontok semuanya. Astagfirullahaladzim, rontok dosa itu. Tapi kalau udah dibawa ke akhirat seperti cocoran yang sudah kering kayak gini, ini nggak bisa disiram air, nggak akan rontok dah. Gimana cara ngerontoknya? Digodam itu, baru rontok itu. Digodam. Jadi malaikat mukuli di neraka itu bukan nyiksa, itu bantu bersihin dosa itu. Tapi gratis kok, nggak bayar. Ya. Gratis nggak bayar. Iya. Kalau di dunia ini pengen laundry bayar, pengen bersihin kotoran-kotoran di baju kita bayar. Kalau di sebelah rumah saya itu per kilo 3.500. Nah, untuk gosok itu 3.500. Gratis. Malaikat bersih dosa kita gratis dia. Cuman yo pusing kepala kan. Jadi kalau nanti pengen dibersihi oleh malaikat ya siapinlah paracetamol kira-kira gitu. Supaya kalau pusing langsung minum paracetamol. Tapi nggak akan bisa yang seperti itu. Lalu setelah digodam itu kan nanti keluar tulang-tulangnya, besinya kan. Tapi besi itu masih ada pasir-pasir, semen-semen yang lengket di situ. Itu nggak bisa lagi digodam yang seperti itu, nggak bisa. Lalu gimana cara ngilangkannya? Dibakar. Jadi kalau ada orang dimasukkan malaikat dalam neraka dibakar itu bukan nyiksa, bersihin dosa yang masih lengket tadi itu. Jadi Bapak ya bilang sama malaikat, alhamdulillah sudah dibantu bersihin gitu, kan gitu. Kenapa? Karena nggak akan hilang itu kalau tidak dibakar seperti itu. Kalau dibakar itu nanti rontok, jadi bersih, jadi imannya jadi bersih. Oleh karena itu setelah nanti
dibakar di neraka itu nanti dibawa oleh malaikat ke sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nanti dimandikan di situ, maka jadilah bersih, baru masuk ke dalam surga. Kenapa kok nggak boleh orang berdosa masuk dalam neraka? Orang yang berdosa masuk dalam surga kenapa nggak boleh? Karena surga itu tempat bersih, kayak masjid kita inilah tempat bersih. Kalau ada umpamanya Pak Nasir habis bersih sopsi tank, masuk ke dalam situ belepotan kotoran kita, belepotan situ yang sudah lembut karena campur dengan air, tiba-tiba masuk ke sini, Pak Rudin akan negur tuh, jangan Pak Nasir mandi dulu lah, baru masuk ke masjid gitu. Ya di sini aja nggak boleh, apalagi di surga. Kenapa? Karena dosa itu sebau-baunya bau yang paling bau adalah dosa. Oleh karena itu harus dibuang dosa itu supaya bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena akan yu'di khaulan nas, akan menyakiti orang di sekitarnya. Kalau ada orang masuk ke dalam surga, dosanya masih ada, maka nanti sekitarnya itu akan muntah-muntah itu. Kenapa? Saking baunya. Dan dosa yang seperti itu tidak akan hilang kecuali dibakar dengan api neraka. Jadi dibakar dulu. Dan Allah sudah memberikan contoh kok sama kita ini. Kalau ada bau itu yang nggak bisa dihilangi kecuali dengan api. Ada itu. Contohnya apa? Kalau tai ayam dicuci dengan rinso, hilang baunya. Ada contohnya, Allah buat contoh itu. Apa itu? Ikan asin. Ikan asin itu dicuci pakai apa? Masih amis itu. Baunya masih nggak enak itu. Tapi kalau sudah digoreng, wangi ikan asin itu. Apalagi ikan pedo dicampur dengan irisan-irisan cabai, dicampur dengan irisan bawang merah, bawang putih. Wah, wangi bukan main. Jadi malaikat goreng orang itu tuh untuk ngilangi dosa, karena dosanya nggak bisa hilang dengan digodam tadi. Jadi malaikat menggoreng, Allah sebetulnya yang goreng, cuman Allah nggak tega, karena begitu dimasukkan penggoreng langsung mekek, Allah nggak tega. Akhirnya malaikatlah yang disuruhnya, maaf ya, aku cuman menjalankan perintah Allah. Karena kamu pengen masuk ke dalam surga, makanya aku menggoreng kamu. Akhirnya digoreng. Ya digoreng panas Pak. Api itu panas. Kalau nggak percaya boleh nanti dicoba pulang dari pengajian ini. Kalau api itu panas, coba. Gimana cara ubahnya? Sampai di rumah nyalakan kompor gas. Tek. Sudah itu duduk di atas kompor gas itu. Jangan pakai celana. Oh, yakin panas itu. Ini memang panas itu kan. Ya. Jadi kadang ada bau yang hanya bisa hilang dengan api. Seperti contoh tadi adalah ikan asin tadi itu bau. Kita tidak akan mampu makan ikan asin yang belum digoreng. Sini ada yang bisa makan ikan asin belum digoreng? Berarti sama dengan kucing saya berarti kan. Jadi makan ikan asin ya harus digoreng dulu baru dimakan. Jadi seperti itu Pak. Masih panjang penjelasannya. Sampai situ aja dulu. Iya. Enggak perlu lagi doa gitu ya. Yang ketiga ya. Iya. Memang yang ketiga itu yang diminta itu hanyalah Allah. Maka dia sesungguhnya masih perlu doa. Makanya Ibu Rabi'ah tadi yang saya ceritakan tadi itu berdoa juga kepada Allah. Apa doa Ibu Rabi'ah? Doanya begini. Dalam bahasa kita begini, ya Allah, andaikan sholatku, puasaku, seluruh ibadahku karena takut kepada neraka-Mu, tutup untukku, berikan kepada yang lain. Itu doanya. Ya Allah, kalau sholatku, puasaku, ibadahku ini karena minta surgamu, karena minta surga ya tadi ya, karena takut kepada nerakamu, maka
buka neraka itu dan masukkan aku ke dalamnya. Itu doanya Ibu Robiah. Tapi ya Allah, kalau sholatku, ibadahku, puasaku semata-mata karena rindu kepadamu, jangan sekali-kali engkau berpaling dariku. Itu yang doa yang disampaikan oleh Ibu Robiah. Masih tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu diperintahkan. Andaikan tidak ada perintah untuk doa, maka orang yang tingkatan ketiga ini sama sekali nggak perlu kepada doa. Tapi lantaran ada perintah untuk doa, karena ad-du'a'u ruhul ibadah, doa itu adalah rohnya ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, berarti dia juga menjalankan itu. Karena apa? Orang yang ketiga itu hanya menjalankan perintah Allah, bukan minta surga, bukan minta pahala, bukan karena takut ke dalam neraka. Karena doa itu masih diperintahkan oleh Allah, maka dia pun masih berdoa. Dan Rasulullah juga berdoa. Apa di antara doa Rasulullah itu? Doa Rasulullah di antaranya banyak doa Rasulullah. Di antaranya Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kan itu kan? Wa hasirni ala jumratil masakin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin. Itu doanya Rasulullah SAW. Masih berdoa Rasulullah. Jadi orang yang ketiga ini bukan berarti dia tidak berdoa lagi, tidak. Tetapi masih tetap berdoa, cuman doanya itu berbeda dengan doa orang tingkat pertama dan tingkat kedua. Berbeda doanya. Kalau orang yang tingkat kedua ini atau tingkat pertama ini doanya masih, kalau tingkat pertama doanya adalah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini yang tingkat pertama. Yang tingkat kedua ini wa adkhilil jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Doanya seperti itu. Tetapi kalau orang yang tiga ini doanya adalah minta ridhonya Allah. Jadi kalau sudah dapat ridho Allah, rasanya nggak mungkin kalau masuk ke dalam neraka itu. Ya sudah dapat ridho, ya kita lah kalau senang dengan anak kita itu, apapun dia minta kita kasih kalau kita senang. Tapi kalau kita sudah gregetan dengan anak, dinasihati malah bangkang, pokoknya berseberangan terus dengan kita, jangankan kita minta, baru ngomong dan anak kita tampar kan gitu kan. Karena saking marahnya itu, murka Allah kan gitu. Jadi artinya orang ketiga ini bukan berarti dia tidak doa lagi, tetap dia berdoa. Kenapa? Karena doa itu diperintahkan. Cuman yang pertama sama yang kedua tadi, andaikan tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada pahala, niscaya kedua-duanya ini nggak jadi dia sholat. Walaupun ada perintah, aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, ada perintah, tapi nggak akan dia sholat. Kenapa? Karena surga tidak ada, neraka tidak ada, pahala tidak ada. Karena yang dicari itu. Tapi kalau yang ini, yang dicari adalah ridho Allah. Ridho Allah itu didapat dari mana? Menjalankan perintah Allah. Jelas, orang yang menjalankan perintah Allah nanti akan mendapatkan ridho Allah. Tapi dengan syarat tadi, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah tarkul amali li ajlin nasi. Tadi tarkul amali lillahi wal amalu lillahi. Ketika meninggalkan amal karena Allah, beramal karena Allah, itulah namanya ikhlas. Tapi kalau tarkul amali li ajlin nasi, namanya riyaun. Wal amalu li ajlin nasi, namanya syirkun. Beramal karena manusia, maka namanya syirik asghar, ya riya juga. Gak jadi beramal karena manusia, namanya riya. Kedua-duanya tidak bermanfaat. Tapi kalau beramal karena Allah, tidak jadi beramal karena Allah. Sholat karena Allah, gak jadi sholat karena Allah. Maka yang seperti itu namanya ikhlas. Jadi semuanya itu awal mulanya adalah dari niat. Dan niat itu tentu dibarengi dengan ikhlas gitu. Karena niat yang salah, nggak ikhlas itu niat yang salah. Tapi kalau niat benar kan, niat itu kan lillahi ta'ala gitu. Maka kita sholat
sholli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu sama ghadin anadai farisai ramadhan hadisanati lillahi ta'ala. Dan Allah tekankan walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Lillahi dulu baru hijjul baiti. Jadi disuruh ikhlas dulu, lillahi karena Allah. Jadi gitu Pak Farudin. Halawatul iman. Halawatul iman atau tidak? Oh, halawatul iman. Oh, gitu. Semua ketiga-tiganya itu nanti juga akan merasakan hak manisnya iman. Ketiga-tiganya. Karena apa? Lillahi ta'ala tadi. Cuman rasa manisnya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang takut kepada neraka, rasa manisnya beda dengan yang minta surga, minta pahala. Yang minta surga, minta pahala, rasa manisnya berbeda dengan minta ridho Allah, itu sangat berbeda. Oleh karena itu, sering saya sampaikan di dalam khutbah-khutbah, sama-sama dia sholat, antara si A dengan si B bisa berbeda rasa manisnya itu, bisa berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah keimanan kita di dalam hati kita. Oleh karena itu Imam Bajuri menjelaskan iman itu ada 5 tingkatan iman itu yang boleh kita pelajari. Sebetulnya ada 6, tapi yang ke-6 gak boleh dipelajari. Yang ada itu 5. Apa itu? Yang pertama imanun antaklidin, iman taklid, ngikut-ngikut saja. Apa itu? Al-imanun nasyu an akhdi bi qauli syaikhi bi ghairi dalilin. Jadi iman yang diambil dari guru tanpa tahu dalilnya. Yang penting orang sholat, orang puasa, begitu. Kemudian yang kedua, imanun an ilmin, iman yang muncul dari ilmu. An-nasyi'u anil ilmi, yang muncul dari ilmu. Dan orang seperti ini bima'rifati al-aqaid wal adillah. Orang seperti ini mengetahui akidah dan juga dalil-dalilnya. Setelah dia belajar seperti ini, imannya menjadi naik, yang tadinya ikut-ikutan kemudian menjadi iman ilmu. Artinya yang dilakukan itu semuanya berdasarkan ilmu. Setelah itu baru bisa naik iman anayan, iman yang muncul an-nasyi'u anil qalbi, yang muncul dari hati. Kenapa? Karena muraqabah kepada Allah, karena zikir kepada Allah. Dia berzikir itu akhirnya merasakan kehadiran Allah. Maka muncul iman itu dari hati. Masih juga dia perdalam zikirnya itu, maka naik imannya imanun hak, iman yang hak, yaitu iman an-nasyi'u an musyahadati lillah, iman yang muncul lantaran hatinya bisa musyahadah kepada Allah. Hatinya bisa melihat Allah gitu. Hatinya bukan mata ya, hatinya bisa merasakan kehadiran Allah. Tapi enggak membayangkan bentuknya Allah seperti apa. Enggak. Karena kalau ada orang yang membayangkan bentuknya Allah, maka jatuh kepada kekafiran. Kenapa? Karena Allah tidak akan serupa dengan siapapun. Laisa kamislihi syai'un. Tidak akan serupa dengan apapun. Dengan makhluk tidak ada yang menyerupainya. Kemudian masih berzikir, naiklah yang kelima menjadi imanun an hakikatin, iman hakikah. Iman hakikah ini adalah iman yang sudah sampai ke penghujung. Kenapa? Karena di dalam dirinya la yashhadu illallah, tidak ada yang bisa ia saksikan kecuali Allah. Maka orang yang tingkat imannya yang kelima ini, ketika melihat gunung yang indah, apa yang disebut? Subhanallah. Bukan gunung yang disebut, tapi yang menciptakan gunung yang disebut. Ketika melihat laut begitu indah, jalan-jalan ke pesisir, ke Padang itu kan dekat laut itu. Saya pernah jalan ke sana. Begitu indah laut itu, kita sebut apa? Subhanallah. Bukan lautnya yang dipuji, tapi Allah yang dipuji. Maka orang yang kelima ini
dia makomnya udah makom fana, tidak ada yang ada kecuali Allah. Dia lihat laut yang terlihat Allah, dia lihat gunung yang terlihat Allah, dia lihat apapun yang dilihat adalah yang menciptakan yang ia lihat itu tadi. Nah, kemudian ada yang keenam, itu namanya iman hakikatul hakikoh. Iman hakikatul hakikoh ini adalah lil mursalin, iman yang dimiliki oleh para rasul, dimiliki oleh para anbiya, para nabi. Maka iman yang seperti ini Allah melarang kita untuk mempelajarinya dan tidak ada jalan untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena yang membimbing Rasul itu adalah Allah sendiri melalui malaikat Jibril. Allah membimbing Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Allah membimbing Nabi Muhammad juga melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, yang membedakan semuanya ini adalah iman. Makanya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba yang hanya takut kepada neraka tadi, dia merasakan kelezatan dia. Karena apa? Ketika dia sholat itu, dia merasa aman. Kalau udah sholat merasa aman, makanya tenang dia. Kalau belum sholat dia gelisah dia. Kalau belum sholat, ya semuanya begitu sebetulnya kan. Kalau belum sholat gelisah. Kemudian yang kedua, dia merasa nyaman dia. Kenapa? Karena yang ia minta adalah surga dan pahala. Jadi ketika dia sholat itu di dalam dirinya itu sudah merasa dinaungi oleh Allah dengan surga, dengan pahala. Dan yang ketiga ini lebih lagi, jangankan surga, jangankan pahala, yang punya surga, yang punya pahala yang sudah senang dengan dia. Makanya itu ridhonya yang dicarikan. Karena itu yang dia lakukan sholat, puasa, zakat itu adalah ta'diyatan lil ubudiyati, melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan untuk menyembah Allah. Jadi hanya menjalankan perintah Allah saja. Kemudian takjiatan disyukri, menjalankan kesyukuran kepada Allah. Kenapa kau menjalankan kesyukuran kepada Allah? Masya Allah sudah dikasih nikmat sebanyak ini, masa iya sih tidak bersyukur? Alangkah sombongnya orang dikasih nikmat tidak mau bersyukur. Gak usahlah kepada Allah. Kita sama kita sajalah. Ketika kita ngasih orang, dikasih, mengucapkan terima kasih. Tidak, tapi barang itu diambil, dimakan habis, tinggal piringnya aja keluar lagi. Mengucapkan terima kasih pun tidak. Niscaya besok tidak akan kita kasih lagi itu. Allah begitu. Masa nikmat sebanyak ini kita nggak mau sholat? Sholat kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Nanti di sini akan dibahas tentang mensyukuri apa yang Allah berikan itu tadi. Jadi barangkali itu saja. Ya, cukup kita tutup dengan doa. Iya. Iya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya dan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.